Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahayu Eka Fitriani dari Mentor Kak Rahma. Di sini saya akan menjelaskan terkait final project yang sudah saya kerjakan. Data yang saya gunakan adalah data HR. Nah, untuk selengkapnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama yaitu latar belakang. Disajikan sebuah data karyawan perusahaan di Amerika Serikat dengan jumlah yang sangat besar. Data tersebut mencakup informasi penting mengenai karyawan, seperti nama karyawan, tanggal lahir, gender, ras, departemen, jabatan, dan lain sebagainya. Data HR memiliki peran yang penting bagi perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, data HR memberikan pemahaman yang mendalam tentang karyawan dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Data HR yang terstruktur dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta mengimplementasikan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kemudian tujuan dari studi kasus yang saya ambil, yaitu yang pertama, mengetahui distribusi karyawan berdasarkan lokasi, mengetahui tren perekrutan karyawan berdasarkan tahun, mengetahui jumlah karyawan berdasarkan departemen dan kota, mengetahui jumlah karyawan berdasarkan tahun kelahiran, mengetahui top 10 dari job title, kemudian yang terakhir mengetahui jumlah gender laki-laki dan perempuan. Kemudian, alur atau tahapan dari pengerjaan final project yaitu yang pertama adalah data preparation, yang kedua membuat data mart, yang ketiga membuat dashboard. Lalu, tools yang digunakan dalam pengerjaan final project ini adalah Pentaho, Microsoft Excel, Tableau, The Beaver, dan juga Figma. Berikut adalah data source yang saya gunakan dalam pengerjaan final project. Pada tahap ini, saya membuat transformasi data. Adapun step yang saya gunakan yaitu ada CSV file input, kemudian ada filter rows, dummy do nothing, get system info, formula, select values, dan yang terakhir ada tabel output. Nah, untuk yang pertama, saya melakukan input file menggunakan CSV file input. Kemudian saya melakukan filter pada kolom gender yang bernilai non-conforming. Jadi nantinya di tampilan dashboard, saya hanya menampilkan data karyawan yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki saja. Kemudian di step get system info, saya membuat kolom today yang nantinya digunakan sebagai perhitungan dari usia masing-masing karyawan. Kemudian untuk step selanjutnya yaitu formula. Di sini saya membuat kolom title untuk memberikan title Mr. dan Miss pada masing-masing karyawan. Kemudian membuat kolom full name untuk menggabungkan kolom title, first name, dan last name menjadi full name. Kemudian ada kolom age yaitu yang berisi usia dari masing-masing karyawan. Kemudian untuk step selanjutnya yaitu select values. Nah, pada select values ini kita akan menampilkan kira-kira kolom apa aja sih yang ingin kita gunakan atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Nah, di sini saya memilih kolom full name, gender, birth date, age, race, departemen, job title, hair date, location, location city, dan juga location state. Jadi, sebelumnya sudah ada beberapa kolom yang saya hapus, salah satunya yaitu kolom term date. Nah, pada kolom tersebut terdapat nilai null values yang lumayan banyak, jadi jika dihapus menggunakan filter rows, nantinya akan mengurangi akurasi dari data tersebut. Nah, kebetulan saya juga sudah mencoba menghapus nilai null values menggunakan cara lain, tetapi masih belum berhasil. Nah, untuk insight yang saya tampilkan di dashboard nantinya tidak berhubungan dengan kolom tersebut, maka saya memutuskan untuk menghapus kolom tersebut. Kemudian, untuk step terakhir yaitu ada tabel output, melakukan load data ke database lokal masing-masing.
Nah, berikut adalah tampilan dari data Mart. Jadi data yang sebelumnya yang sudah saya load menggunakan tabel output nantinya akan tersimpan di dalam data Mart. Nah, berikut adalah tampilannya. Jadi untuk kolom-kolomnya sudah sesuai dengan yang saya butuhkan. Nah, untuk tahap selanjutnya, kita akan masuk ke bagian visualisasi data atau pembuatan dashboard. Nah, berikut adalah tampilan dari dashboard yang telah saya buat. Kemudian untuk template yang saya gunakan pada dashboard ini, yaitu saya rancang sendiri menggunakan Figma. Oke, langsung saja untuk yang pertama, di sini terdapat map. Untuk mengetahui distribusi atau penyebaran karyawan berdasarkan lokasi. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat keterangan location city, kemudian location state, dan juga jumlah karyawannya. Nah, jadi dengan adanya map ini kita bisa mengetahui distribusi karyawan di kota mana saja dan berapa jumlah karyawannya. Kemudian untuk selanjutnya ada employee recruitment trends. Nah, dari sini kita bisa melihat di tahun berapakah perusahaan itu menerima karyawan paling banyak. Kalau dilihat dari pola grafiknya, mulai dari tahun 2001 sampai 2020 itu hampir stabil, tapi berdasarkan hasil yang paling banyak itu diperoleh di tahun 2003, yaitu menerima karyawan sebanyak 1.119 karyawan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengetahui jumlah karyawan per tahun berdasarkan location state dan juga departemen. Nah, ini jika berdasarkan location state, misalnya di Illinois di tahun 2000 terdapat 6 karyawan, kemudian 2001 38 karyawan. Nah, untuk yang warna biru tua ini menunjukkan jumlah atau hasil yang paling banyak. Nah, bisa kita lihat jumlah atau karyawan paling banyak itu berada di lokasi Ohio. Nah, karena di tiap tahunnya itu hampir mencapai angka 800 ya, bahkan ada yang 916. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan departemen, nah bisa kita lihat misalnya di departemen accounting di tahun 2000 terdapat 33 karyawan. Di tahun 2001 terdapat 71 karyawan. Terdapat 171 karyawan dan seterusnya. Selanjutnya yaitu mengetahui jumlah karyawan berdasarkan tahun kelahiran. Nah, bisa kita lihat di sini berdasarkan departemen. Jadi, misal di departemen accounting ini untuk kelahiran tahun 1965 ini sebanyak 8 orang. Kemudian kelahiran tahun 66 ini sebanyak 76. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi untuk warna yang lebih tua, warna biru tua ini menunjukkan jumlah atau hasil yang paling banyak. Nah, di sini di Departemen Engineering menunjukkan bahwa di tahun 66 mencapai 181 karyawan. Nah, untuk jumlahnya lumayan banyak di Departemen Engineering. Kemudian untuk selanjutnya yaitu analisis terkait top 10 job title. Nah, di sini saya mengambil 10 job title paling banyak, yaitu diantaranya ada account eksekutif, analis programmer, business analyst, data visualization specialist, human resource, dan research assistant. Kemudian ada senior developer dan staff accountant. Nah, untuk hasil yang paling banyak itu diperoleh di job title research assistant sebanyak 733 karyawan. Selanjutnya yaitu mengetahui jumlah karyawan berdasarkan gender. Nah, di sini bisa kita lihat untuk jumlah karyawan laki-laki sebanyak 11.288 karyawan. Kemudian untuk karyawan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 10.321 karyawan. Yang artinya selisih dari keduanya ini tidak jauh berbeda.
Nah, kurang lebih seperti itu terkait penjelasan dari dashboard yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pengerjaan final project ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.